Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Da'imil ifdal azim an-nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-Badril mutalal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safil hani ya wahhab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma bi aslafuna salihun. Nawaina ma ahata bihi ilmullah ta'ala min husnin niyat. Mari bersama kita nazar i'tikaf dan berdiam i'tikaf selama kita berada di masjid yang mulia ini. Bismillah. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Dan alhamdulillah kembali lagi ikhwani kita bersama dalam kajian malam Kamis, dan di sini bersama kita mengarungi samudra firman Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita membaca dan berusaha untuk memahami dan berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita fahami daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah dari kebun ke kebun, dari taman ke taman. Tiap-tiap surat itu bagaikan taman ya ikhwan, yang engkau bisa memetik di dalamnya aneka ragam buah yang engkau mau. Wah, kemarin kita barusan selesai dari surat Al-Adiyat yang di dalamnya banyak hikmah, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana tabiat manusia, yang secara tabiatnya manusia itu kanud, mempunyai sifat kanud, suka mengingkari kebaikan. Dan buktinya perilakunya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Bukti daripada sifat kanud itu perilaku manusia itu sendiri. Bagaimana dia seringkali mengingkari kebaikan orang ataupun siapapun yang telah berbuat baik kepadanya. Tapi ini semua juga sifat yang ketiga nanti, wa innahu lihubbil khairi la syadid. La syadid. Dia sangat cinta kepada harta. Ini adalah tabiat seorang manusia yang belum terdidik, belum mengambil tazkiyah dan tarbiyah. Manusia lahir seperti itu ya ikhwan. Tapi dia yang berusaha untuk menjadi baik. Dia yang berusaha untuk bisa bersabar. Dia berusaha untuk bisa menjadi halim, lembut. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal ilmu bittahallum. Ilmu itu diraih dengan belajar, dan hilm, kelembutan itu diraih dengan melatih diri untuk lembut. Begitu ya ikhwan. As-sabru bittasabbur. Kesabaran itu dengan melatih diri untuk bersabar. Nah begitu. La ilaha illallah. Enggak ada orang yang lahir langsung jadi alim. Wah kata. Enggak ada yuladul fata aliman, innamal ilmu bitta'allum. Begitu.
Nah, tabiat manusia yang tercetak sebagai kanud dan juga hubbil khair, hubbil mal, itu bisa bisa dirubah tabiat itu. Wah kata. Dan setiap orang lahir, ya, kecuali sedikit, setiap orang lahir itu pasti dia akan membawa nafs yang sangat hina. Nafsunya adalah nafsul ammarah bisu. Tapi nafsu itu bila mana engkau didik dan didik dan didik, maka dia akan naik menjadi nafsul lawamah. Begitu. Kemudian naik lagi menjadi nafsul mulhamah. Mutmainnah, sampai entar radiyah dan mardiyah, dan paling tinggi nafs kamilah. Padahal ini nih dia nih tadinya yang nafsul ammarah bisu menjadi nafs yang radiyah, mardiyah, kamilah. Begitu. Semua melalui proses. Enggak ada orang yang lahir langsung nafsunya radiyah, mardiyah, kamilah, enggak wahakala. Qad kuntu abdal hawa wal yawma malikuhu wasirtu maulal wara mudzuqtu salsalaha. Berkata Sidi Syihabuddin, dahulu aku hambanya hawa nafsu, aku pernah diperbudak oleh hawa nafsu, tapi aku berusaha untuk melawannya. Dan sekarang aku adalah raja daripada hawa nafsuku, aku telah memilikinya. Ketika aku bisa memiliki hawa nafsuku, maka aku dipilih menjadi maulal wara mudzuqtu salsalaha. Ketika aku mencicipi warisan sulafatun min fa'iqin rahiqin aniqin qad mandaqaha qad sara nashwanan biha waliha. Hadha syarabu min ladun usul lana min ladun khairil wara wal usul lana hatta syaribtu laha. Ketika aku meminum apa yang aku telah dapatkan dari guru-guruku yang bersambung sampai Nabi Muhammad SAW, jadilah aku menjadi maulal wara, raja. Nah itulah hakikat kerajaan. Jadi kerajaan itu, kalau mau jadi raja, cari dan pilih raja yang kekal. Jangan jadi raja yang cuma sementara. Jadilah engkau raja atas dirimu. Jadi engkau raja atas hawa nafsumu. Begitu. Kerajaan yang abadi. Yaqul Sidi Syekh Abu Bakar bin Salim, nahnul muluku haqiqatan la ghairana wala malikun siwana yujadu. Begitu. Nah begitulah, kerajaan yang benar adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya. Itu raja yang benar. Tapi kalau seandainya dia dinamakan dengan raja atau yang lainnya, tapi dia masih diperbudak oleh hawa nafsunya, ini hakikatnya masih budak ini, bukannya raja. Ketika engkau bisa lepas dari belengguan hawa nafsumu, itulah ketika itu engkau menjadi raja. Dan sahlah penghambaanmu kepada sang raja yang asli, Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya, ikhwan. Jadi ala kulli hal, tidak salah manusia itu jatuh sekali, dua kali. Berkali-kali enggak salah. Memang dia terlahir dalam tabiat kanud. Memang dia terlahir dalam keadaan tabiat hubbul mal. Nah, tapi yang salah bila mana dia redha dan rela atas keadaan itu. Dia sangka inilah kesempurnaan. Nah, ini kesalahan sekarang. Ketika dia menyangka kesempurnaan adalah ini. Kalau dia masih sadari ini adalah kekurangan, itu sudah baik. Langkah utama dari pembenahan adalah mengetahui kecacatan. Di mana cacatnya? Oh, ada penyakit. Baru orang bakal berobat. Ketika dia sadar dia sakit. Tapi kalau seandainya orang yang sakit, ya, dia itu sakit tuh, tapi dia nggak mengakui dia sakit, bakal nggak dia pergi ke dokter? Ngapain aneh nggak sakit kok? Nah, ketika orang nggak mengakui kekurangannya, maka tak akan sampai dia ke tingkat kesempurnaan. Karena dia merasa nggak ada kekurangan, padahal penuh dengan kekurangan. Prasangkanya nggak ada kekurangan, itu pun kekurangan, ya kan? Yang tak bisa diobatin. Oh, na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu ya, kawan. Nah, ketika seorang manusia dijatuh sekali, dijatuh dua kali, tapi dia tahu ini suatu kekurangan yang harus disempurnakan. Nah, ini sudah bagus. Titik positif yang luar biasa. Tinggal dia jalan. Wah, kata ikhwan. La ilaha. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan obat atas tiga sifat yang di atas itu. Qala ta'ala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur
wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nah, itulah 3 ayat yang menjadi obat dari 3 penyakit yang disebutkan di 3 ayat sebelumnya. Yang intisarinya adalah ingat kematian gitu. Ingat engkau akan berada di hadapan Allah Ta'ala. Ingat engkau akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ingat bahwasanya ada namanya hari kiamat. Nah, inilah yang menjadi tema di surat yang setelahnya. Perihal tentang hari kiamat. Baik, bismillah. Kita bakal baca insyaallah hari ini surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah 11 ayat ya kawan. Surat Al-Qari'ah, sepakat ulama ahli tafsir menyebutkan ini surat turunnya di Mekah, bukan di Madinah. Sebelum hijrah artinya. Qala Ibn Abbas wa ghairuh. Nah, surat ini dinamakan Al-Qari'ah sebagaimana itu adalah ayat pertamanya. Al-Qari'ah. Dimulai dengan satu kalimat. Al-Qari'ah. Apa arti Qari'ah? Oke. Qari'ah itu ikhwani nama daripada nama-namanya hari kiamat. Betul. Di antara kan banyak tuh nama hari kiamat. Al-Qiyamah, Yaumul Hisab, wahakala. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Oke. Macam-macam. Di antara nama hari kiamat Al-Qari'ah. Kalimat Qari'ah ini isim fa'il. Diambil daripada qara'a. Kalimat qara'a artinya suara yang sangatlah kencang. Gitu. Itu artinya. Hari yang dimana di situ ada suara yang sangat besar suaranya itu. Nah, ulama di sini beda pendapat. Apa yang dimaksud dengan suara ini? Ada yang menafsirkan yang dimaksud adalah suara sangkakala, malaikat apa? Israfil. Wah, kata. Suaranya yang kencang suaranya. Dengan suara itu semua bakal mati. Yang pertama. Itu namanya suara. Tamam ya. Tapi ada yang berpendapat enggak. Walaupun qari'ah itu artinya suara yang kencang, tapi yang dimaksud di sini adalah apa yang terjadi kalau seandainya orang mendengarkan suara yang kencang. Kalau orang mendengarkan suara yang kencang, apa yang terjadi? Dia akan ketakutan. Nah, ini yang arti dimaksud dengan al-qari'ah di situ. Hari yang di situ luar biasa ketakutan orang-orang yang mengalami hari itu. Itu qari'ah taqra'ul qulub, yang menghancurkan hati dengan takutnya. Itu artinya al-qari'ah. Jadi bisa kita artikan dengan arti yang hakikatnya adalah suara yang kencang, bisa ditafsirkan dengan suara sangkakalanya malaikat Israfil, atau bisa engkau menjadikan ini majaz. Yang dimaksud dengan qari'ah adalah natijahnya, hasil daripada suara yang kencang adalah rasa takut. Nah, ini ya artinya. Qari'ah adalah hari yang ditaburkan rasa takut kepada semua makhluk sehingga hati mereka hancur karena takut itu. Itu artinya al-qari'ah. Nah, begitu ya kawan. La ilaha illallah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dari awal surat sampai akhir surat menceritakan tentang hari kiamat dan apa yang terjadi di hari kiamat itu. Al-qari'ah. Ayat kedua, mal qari'ah, ma istifhamiyah. Apa itu qari'ah? Apa itu hari kiamat yang suaranya kencang di situ, yang menebarkan rasa takut yang luar biasa? Pertanyaan. Itu ayat kedua ya. Ayat ketiga diulangi lagi pertanyaan itu. Wama adraka mal qari'ah. Wama dan apa adraka pengetahuanmu? Apa yang engkau tahu ma terhadap apa yang namanya al-qari'ah? Tahu apa ente tentang al-qari'ah? Begitu. Kalimat seperti ini seringkali terulang di Al-Quran ya. Wahakala. Seperti al-haqqah, sama kayak gini, al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Begitu. Nah, dari segi sastra bahasa Arab ini artinya ketika orang mau mengabarkan sesuatu tapi yang sangatlah dahsyat, dia pengen lawan bicaranya itu terbawa dengan kabar yang bakal dibawa sama dia dengan kedahsyatannya. Tahu nggak peristiwa ini? Tahu nggak ente peristiwa ini? Wah, tahu apa ente tentang peristiwa itu? Gitu. Jadi orang yang dengar lawan bicara itu ditarik. Tahu apa itu tentang dia? Baru entar ketika orang
kayak serem banget. Tahu nggak ini? Nggak tahu nih. Kalaupun ente tahu, apa yang ente tahu tentang hal itu? Wah, nggak tahu apa-apa nih. Nah, kalau mau tahu dia itu begini, 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 begini. Baru. Jadi ini cara dalam sastra Arab, cara untuk mengambil perhatian lawan bicara. Sekiranya dia akan menerima pengetahuan ini dengan kesiapan dan konsentrasi yang penuh. Gitu. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Begitu. Lalu baru dijawab, itu adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Gitu. Jadi 3 kali nih ikhwan di ayat yang berturut-turut disebutkan kalimat Al-Qari'ah. Hal yang menggetarkan hati. Apa itu hal yang menggetarkan hati? Dan apa yang engkau tahu tentang hal yang menggetarkan hati itu? Itu adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Nah, begitu jadinya. Paman, dari segi sastranya juga di sini banyak pembahasan ulama nahwu tentang i'rabnya, ikhwan. Mal qari'ah bisa di-i'rabkan ma itu mubtada, al qari'ah menjadi khabar, atau sebaliknya ma khabar muqaddam, qari'ah mubtada muakhar juga oke. Ada khilaf antara Basriyin sama Kufiyin di masalah ini. Ketika kita mengi'rabkan masmuka, ma ismuka, yang mana mubtada, yang mana khabar. Man rabbuka, yang mana mubtada, yang mana khabar. Ini pembahasannya panjang lebar di nahwu itu. Wa ma adraka mal qari'ah, juga cara mengi'rabkannya panjang lebar di sini. Ma menjadi mubtada. Kemudian jumlah yang setelahnya menjadi khabar semua. Adra ini dalam bahasa nahwunya masuk dalam dhanna wa akhwataha, yang butuh 2 khabar. Gitu. Yang mana nantinya ntar mal qari'ah itu jumlah mubtada khabar menjadi maf'ulain, 2 maf'ul untuk adra. Ala kulli hal. Wa ma adraka mal qari'ah. Gal yauma yakunun nas kal farashil mabthuts. Di hari kiamat itu, di hari qari'ah itu, yakunun nas, manusia perihalnya, keadaannya menjadi seperti apa? Persis seperti al-farash. Farash bisa diartikan dengan kupu-kupu, bisa. Oke. Farash bisa diartikan dengan apa itu namanya? Jarod. Apa jarod ini kalau bahasa kita? Belalang. Belalang. Betul, belalang. Juga farash bisa diartikan dengan itu yang biasa nemplok di lampu tuh kalau hujan. Laron. Laron. Itu bisa semua diartikan dengan farash. Al-mabthuts artinya yang bertebaran, yang kalang kabut. Itu mabthuts. Gitu. Kalau seandainya kita artikan dengan apa tadi? Jarod, belalang. Pernah itu biasanya tuh ada tuh kalau di beberapa musim tertentu itu ada belalang, ikhwan. Kalau lagi musimnya belalang, Allah yahfad, itu tanaman tuh orang mau panen ya, tanaman datang belalang dengan rombongannya. Al-Fikir nggak paham, Al-Fikir belum pernah lihat itu di daerah Indonesia, tapi di Arab sono itu kadang-kadang terjadi gitu. Itu habis langsung, ikhwan. Habis tanaman-tanamannya, apa namanya itu, daunnya, buahnya habis, rontok habis. Kalau rombongan belalang itu lewat. Itu biasanya orang udah pada di rumah, jarang keluar. Bertebaran luar biasa jarod itu. Makanya pernah Allah Ta'ala mengazab kaumnya Nabi Musa, mengazab Fir'aun dan kaum-kaumnya dengan jarod. Jarod juga dengan kodok, gitu kan, dan juga dengan darah. Emang luar biasa, gelisah gitu ya. Pas kitil gini, jadi apa, belalang itu kalau dari jarak 10 meter, aneh sama enti 10 meter, enti bisa nggak kelihatan, gara-gara banyaknya belalang yang berterbangan, begitu. Kalau enti pakai apa tuh namanya tuh, yang buat apa namanya, raket, apa, karung gitu. Giniin aja bisa penuh langsung, saking banyaknya. Ya bayangin jarak 10 meter udah kayak kabut karena banyak belalang yang berterbangan. Itu luar biasa, ikhwan. Ya bayangin kalau mereka lewat ini, tanaman habis, tinggal ranting-rantingnya tuh.
kita bakal paham. Nah, beginilah keadaan manusia nanti di hari kiamat. Wah, ya Allah. Kalang kabutnya habis. Allah Ta'ala menyebutkan dengan sharih, ka'annahum jaradum muntashir. Keadaan manusia nanti di hari kiamat persis kayak jarod. Gitu, persis kayak belalang yang muntashir, berterbangan. Kalang kabut manusia. Bisa juga diartikan seperti ini, laron. Nah, kali lampu tuh, lampu rame laron kan, ngerubutin lampu itu. Nah, begitulah keadaan manusia nanti. Gitu. Ada yang bilang kayak gini, atau kupu-kupu kalau lagi berterbangan rame, bingung gitu ya, kalang kabut. Tapi kalau laron tuh mengarah ke satu, ke cahaya. Nah, tapi kalau jarod ini kagak, kalang kabut dia, muter-muter, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kata ulamanya, kedua itu benar. Keadaan manusia ketika ditiup sangkakalanya malaikat Israfil itu kalang kabut. Ketika ditiup sangkakala kedua, ya kan? Sangkakala pertama, pada mati itu, nggak ada yang hidup sama sekali. Hati malaikat Israel pun mencabut nyawanya sendiri, bunuh diri dia. Terakhir, makhluk yang paling terakhir meninggal, beliau. Udah meninggal. Itulah firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Nggak ada yang hidup kecuali Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan ini malaikat Israfil untuk niup sangkakala yang kedua. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, bangkit lagi. Dalam proses yang panjang lebar itu ceritanya. Hujan, ma'al hayah, ila akhir, bangkit semua makhluk. Yang pertama kali bangkit adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Allah Musa, Nabi Ibrahim juga di antara yang bangkit duluan. Nah, ketika bangkit itu keadaan mereka kalang kabut. Ada yang kanan, ada yang kiri, penuh dunia dengan orang. Jin juga penuh. Ntar kita biasa lihat jin nih ikhwan. Nah, gantian. Kita di dunia, kita nggak bisa lihat jin. Jin bisa lihat kita kan. Nah, di akhirat gantian. Kita bisa lihat jin, tapi jin nggak bisa lihat kita ntar. Gantian, kita satu-satu jadinya. Nah, jadi nanti bakal lihat nanti di hari kiamat luar biasa kalang kabutnya, manusia pada bingung, jin juga pada bingung mau kemana. Nah, ketika nanti ada perihal hisab akan digiring manusia itu ke padang mahsyar, nah itu jadi kayak laron mengarah ke satu tempat. Gitu. Yang terjadi kayak belalang itu nggak tahu kemana Pak deh, bingung. Baru ntar digiring. Keluarlah api katanya. Dalam hadis dikatakan, keluarlah api yang sangatlah besar yang menggiring mereka. Tujuan daripada api itu yang menggiring manusia ke tempat padang mahsyar. Di situ, nah ketika itu Allah Ta'ala dekatkan matahari sekiranya sejengkal, ya kan ya. Nunggu proses hisab lah di situ ya kawan. Nah begitulah. Itu artinya yauma yakunun nas kal farashil mabthuts. Ketika itu manusia menjadi seperti belalang ataupun kupu-kupu ataupun laron mabthuts yang berterbangan. Itu perihal manusia. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan engkau akan melihat jibal, dan jadilah al jibalu, apa itu jibal, gunung-gunung, kal'ihn. Kal'ihn artinya as-suf. Suf itu artinya apa? Kapas. Gunung-gunung persis akan menjadi kapas. Apa? Al manfush, yang ditiup. Gitu. Yang berterbangan ketiup. Maksudnya apa? Begini ya kawan. Perihal gunung-gunung di hari kiamat ada proses. Nah, faqul yansifuha rabbi nasfa fayadhruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Pertama, gunung-gunung itu akan dicopot dari tempatnya. Sama. Kemudian dia berterbangan. Si gunung-gunung itu. Ini gini kayak kapas. Kalau nanti giniin, gimana itu? Bunyinya gitu. Begitu pula gunung-gunung akan terbang. Tabrakan satu sama lain. Sampai akhirnya itu gunung-gunung hancur berkeping-keping, tinggal pasir tok. Itu akhir perihalnya gunung-gunung. Itu yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa. Hancur berkeping-keping, tinggal turab. Itulah gunung. Dicopot. Gunung kan kayak paku ya.
kayak paku bumi. Ketika pakunya dicopot pada tek 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 tek, ya hancur bumi akhirnya. Si gunung yang kuat itu dengan mudah diangkat oleh si angin, terbang ke kanan ke kiri, ya, kayak kapas persis. Tabrakan sama ini, tabrakan sama itu, hancur berkeping-keping. Sekiranya nggak ada lagi gunung, udah nggak ada bekas lagi si gunung itu. Nah ini artinya wa takunul jibalu kal'ihin, seperti suf, kapas yang manfush, yang tertiup, al-manduf gitu dikatakan. Nah itulah dua keadaan yang disebutkan dalam surat ini perihal tentang hari kiamat. Yang sebenarnya ikhwan banyak lagi perihal tentang hari kiamat yang terjadi di hari kiamat itu. La ilaha illallah. Makanya jangan sampai kita ngalamin hari kiamat ya. Okay, ya. La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalq, dalam hadis. Tidaklah terjadi hari kiamat itu melainkan bila mana yang ada di bumi ini hanya orang-orang yang buruk. Nah, selagi ada orang baik, nggak bakal hari kiamat terjadi. Dalam beberapa athar kaum muslimin, selagi ada orang yang menyebut nama Allah, maka kiamat nggak bakal datang. Sampai mati itu orang, nggak ada lagi yang bilang Allah, nggak ada lagi yang kenal sama Allah. Nah, fa'alaihim taqumus sa'ah, ketika itulah kiamat katanya. La ilaha illallah. Di hari akhir zaman nanti dikatakan juga kan, orang-orang yang baik banyak meninggal. Akan ada angin katanya. Angin yang tidaklah dihirup oleh seseorang kecuali hilang nyawanya. Yang mana angin itu akan menghampiri orang-orang yang soleh pada meninggal sementara. Dan nggak ada tersisa kecuali orang-orang yang bejat, gitu. Sampai kagak ada lagi orang yang kenal sama Allah. Ketika itulah hari kiamat terjadi. La ilaha illallah. Semoga kita nggak ngalaminya ya kawan ya. Nah, semuanya pasti akan mengalami hari kebangkitan, betul. Tapi kalau hari kiamat, yang akan mengalaminya hanyalah syirarul khalq. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Di sini ketika terjadi hari kiamat ya, mulailah manusia digiring ke padang mahsyar. Dan mulailah di situ ada muhasabah, ada perhitungan. Allah akan menghitung satu-satu, dipanggil. Liyaqum fulan bin fulan. Bangun fulan bin fulan. Lil ardi 'ala Allah, untuk menghadap kepada Allah Taala. Bakal dipanggil satu persatu orang. Nah, di situ baru dihisab dan akan didirikan namanya timbangan mizan. Ya, timbangan amal. Yang mana nanti ditimbang, apa yang ditimbang ikhwan? Ya, amal kita. Di sini ada khilaf antara ulama tauhid. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, yang ditimbang itu orangnya, bukan amalnya. Ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Intinya ditimbang, bukan berapa kilo, bukan. Intinya ditimbang, kelihatan yang mana hasanat, yang mana sayyiat. Orangnya ditimbang. Itu pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Tapi kebanyakan ulama, di antaranya Ibn Abbas dan yang lainnya berpendapat enggak, bukannya orangnya ditimbang, yang ditimbang amalnya. Ditanya, kok bisa amal ditimbang? Entar amal-amal kita ini ikhwan bakal menjadi benda sesuatu yang terlihat. Gitu. Ditimbang tuh, sholatnya kayak gini. Kalau amal yang baik, ya juga rupanya baik. Tapi kalau amal yang buruk, ya rupanya juga buruk. Gelap, hitam, serem. Kalau amal yang baik bagus, bercahaya gitu. Ditimbang tuh amal. Inilah perihal yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang setelahnya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa orang yang thaqulat, yang berat, mawazinuhu, timbangan-timbangannya, yang dimaksud di sini adalah timbangan kebaikan. Bila mana timbangan kebaikannya berat, ya, melebihi daripada timbangan keburukan. Nah, ulama juga berkata, kalau di dunia timbangan yang berat itu kan lebih ke bawah ya, yang ringan ke atas. Kalau di akhirat kebalik. Kebalik. Yang berat itu ntar di atas, yang ringan di bawah. Begitu ntar jadinya. Katanya gitu ya. Wah, kata. Juga di dunia air mengalir dari atas ke bawah. Di akhirat kebalik, dari bawah ke atas. Begitu. Begitulah perihal telaga-telaga di surga nanti. Tapi terserah ente, kalau ente mau dari atas ke bawah, punya ente surganya bisa aja. Apa yang ente mau bisa di surga ente nanti.
Tapi tabiat yang asasnya kayak gitu, kebalik tuh. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia di dalam isyah, kehidupan yang radiyah, yang redha. Nah, kesenangan artinya. Oke, kalau kita lihat kalimat isyah artinya kan kehidupan. Oke. Radiyah ini na'at, sifat. Kehidupan yang radiyah. Nah, ini kalau dalam bahasa sharafnya isim fa'il, yang meredhoi. Tapi ini kata ulamanya, ini walaupun dia isim fa'il radhi, tapi maknanya isim maf'ul, mardi, yang diridhoi, begitu. Ini kalau dalam bahasa balaghahnya namanya majaz. Majaz mursal. Namanya majaz mursal. Majaz mursal itu setiap majaz yang alaqatuhu ghair sababiyah. Kalau alaqatuhu bukan, yang alaqatuhu ghair tashbih. Kalau majaz yang alaqatuhu tashbih namanya isti'arah. Setiap majaz yang yang hubungannya bukanlah penyerupaan, namanya majaz mursal. Dan hubungannya banyak, nggak terhitung. Di antaranya ini nih, kita kadang-kala menggunakan isim fa'il, tapi yang kita maksudkan adalah isim maf'ul. Apa isim fa'il? Oke, isim fa'il itu dalam bahasa Arab artinya yang melakukan, pelaku. Kalau isim maf'ul, korban. Begitu. Gatil artinya orang yang membunuh. Magtul artinya yang dibunuh. Begitu. Darib, memukul. Madrub, yang dipukul. Begitu. Itu isim fa'il sama isim maf'ul. Sekarang kehidupan itu sebagai mausuf. Kehidupan itu kehidupan yang meridhoi atau kehidupan yang diridhoi? Kehidupan yang diridhoi. Yang redho, yang senang orangnya, bukan kehidupannya. Dia senang terhadap kehidupan ini. Jadi menjadi sasaran di sini. Bukan menjadi pelaku. Nah, makanya di sini dikatakan isyah radiyah. Radiyah ditafsirkan dengan mardiyah. Walaupun sigatnya sigat isim fa'il, tapi maknanya makna isim maf'ul, sebagai majaz mursal alaqatuhu itlaq isim fa'il wa irad isim maf'ul. Kiasnya begini ikhwan, dalam firman Allah Ta'ala yang lain, la asimal yawma min amrillah. Asima, tidak ada yang bisa, asima, melindungi hari ini daripada azabnya Allah. Yang dimaksud melindungi artinya terlindungi. Jadi kalimat asima, walaupun itu isim fa'il, tapi artinya ma'sum, terlindungi. Kayak gitu contohnya. Kadang-kadang ya ikhwan, kita gunakan isim fa'il, tapi kita maksudkan isim maf'ul. Kayak tadi itu contohnya, la asimal yawma ay ma'sum. Tapi kadang-kadang sebaliknya, kita gunakan isim maf'ul, tapi kita maksudkan isim fa'il. Nah, itu dalam contohnya dalam balaghah, hijaban mastura, hijab yang ditutup, bukan, sebenarnya hijab yang menutup, bukan ditutup. Hijab itu menutup, bukan ditutup. Nah begitu. Ala kulli hal, panjang pembahasannya dalam perihal balaghah. Jadi radiyah di sini diartikan sebagai di, bukan me ya. Kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang disenangi, begitu. Nah intinya mereka orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang disenangi olehnya, kenikmatan yang luar biasa. Kalau timbangannya berat, kalau timbangan kebaikannya berat. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka barang siapa yang khaffat, yang ringan timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya ringan, yang berat malah timbangan keburukannya, ya, maka apa? Fa ummuhu hawiyah. Nih kalau kita artikan, maka ibunya adalah hawiyah. Bukan ibu. Hawiyah artinya nama neraka. Maksudnya apa nih? Maka ibunya neraka. Oke. Ini juga kinayah. Al-Quran ini luar biasa ya. Al-Quran itu ya kawan, banyak majaznya, banyak kinayahnya yang memperindah pola penyusunan kata di Al-Quran. Maka ibunya, kok ibu? Apa hubungannya sama ibu? Yang masuk neraka dia apa ibunya? Salah apa ibunya? Yang bejat kok ibunya masuk neraka? Nah, ini dalam bahasa Arab namanya juga sama, majaz. Yang dimaksud di sini ibu ini bukan orang tua, bukan. Ibu di sini sifat. Ibu itu
tempat curhatannya si anak. Ya kan? Ini kalau kita sumpek, bingung kemana yang ngadu? Ke ibu. Jadi ibu sama dengan tempat tinggal, sama dengan tempat rujukan. Nah, makna inilah yang dimaksud di sini. Tempat rujukan. Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat rujukannya adalah neraka. Nah, itu artinya ibu di sini, bukan orang tua. Soal Nabi. Maksudnya nih. Nah, begitu ya ikhwani. Fa ummuhu ay maskanuhu, maka tempat rujukannya adalah nanti ke hawiyah, ke neraka. Apa itu hawiyah? Dijelaskan, wa ma adraka ma hiya. Dan apa kau tahu tentang hawiyah itu? Hiya kembali ke hawiyah. Hiya, tapi ditambahkan hak, namanya hak sakt. Dan apa yang kau tentang tentang hawiyah itu? Hakikatnya hawiyah adalah narun hamiyah, nar, api yang hamiyah, yang panas. Gitu. Itu adalah hawiyah. Hawiyah dalam bahasa arti hawiyah itu adalah jurang ya ikhwan, hawa, tempat jatuh yang dalam. Nah, di sini digunakan tempat itu, tapi yang dimaksud adalah isinya. Nah, juga sama majaz juga, alaqatuhu al-makan, al-makaniyah. Tempat jurang yang dalam yang berisi api, itu namanya hawiyah semua itu. Itulah yang dimaksud dengan hawiyah. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, yang berat timbangan keburukannya, maka tempat tinggalnya adalah neraka yang panas. Itu artinya fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Begitu ya ikhwan. Nah, jadi masya Allah memang perihal timbangan ini luar biasa. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan dua perkara. Ada orang timbangan baiknya lebih unggul daripada timbangan buruknya, maka dia ke surga, alhamdulillah. Ada orang yang timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya, maka dia ke neraka, na'udzubillah. Ada orang nomor 3. Ada orang timbangan kebaikan sama keburukannya sama. Nah, ayo. Mau kemana itu? Ini makanya nih ikhwan, dikatakan jangan engkau meremehkan kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kecil ini itu penyebab unggulnya timbangan kebaikanmu. Coba seandainya itu sama nih, kebaikan sama keburukan sama, wallah, tapi ada senyuman. Ini senyum sama teman ente, itu senyuman pahala. Yuk, gara-gara senyum ini menanglah timbangan kebaikan, ke surga langsung. Tapi kalau seandainya lagi sama nih, tahu-tahu di sini ada keburukan, ente cemberut sama orang, nyakitin hati dengan cemberut muka, itu keburukan, masuk ke timbangan keburukan, menang timbangan keburukan, ke neraka akhirnya. Makanya jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, dan jangan kau remehkan keburukan walaupun kecil. Bisa jadi itu menjadi sisi keunggulan timbanganmu, baik atau buruk. Tapi kalau emang sama, gimana ceritanya? Ini dikembalikan ke Allah Ta'ala. Dikatakan, itu terserah Allah Ta'ala. Bisa Allah Ta'ala maafkan dia, bisa tidak. Tapi kata ulama sholihin, tapi kalau kita baca tentang kedermawanan Allah Ta'ala, kemurahannya Allah Ta'ala, ya pasti Allah Ta'ala akan maafkan. Dalam bahasa mereka, fi khataril masyiah. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyeritain kayak gini nih tentang hari kiamat. Hari kiamat itu bahaya, dahsyat, serem. Ada hisab, ada ini, ada itu. Ada orang Badui yang dengar. Masya Allah polos, serem, ketakutan dia. Serem banget. Ditanya sama orang Badui itu, wahai imam, emang yang jadi raja di hari itu siapa? Yang menghisab itu siapa? Bingung Sayyidina Ali. Maksudnya apa ya? Yang menghisap amal kita siapa? Ya Allah Ta'ala. Oh Allah yang menghisap. Oh kalau gitu tenang aku. Gampang kalau gitu. Tenang. Maksudnya apa? Ya Allah pasti baik sama aneh. Gak bakal Allah nyakitin aneh. Ini sifat rojaknya tinggi ya. Masya Allah, barakallah. Gitu. Ini luar biasa ini. Yang kadang-kala kita mengandalkan amal. Aduh udah deh, jangan ngandalkan amal deh. Andalkanlah Allah Ta'ala. Ayo kan. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam qasidahnya berkata, ya Rabbi ma'ana amal wa kasbuna kulluhu zalal lakin lana fika. Lakin lana fika amal. Ya Allah, aku tak punya amal, padahal Masya Allah amalnya luar biasa banyak. Yang tasbihnya, yang sholat Nabi 25.000 kali, Allah ngarang kitab, ngarang qasidah, belajar, mengajar, yang azim. Kayaknya enggak ada semua itu. Wa kasbuna kulluhu zalal, seakan-akan itu semua salah, hampa.
Lalu apa yang aku andalkan? Aku hanyalah mengandalkan lakin lana fika amal, harapanku kepadamu ini nih aku andalin. Nanti di hari kiamat jangan nanti andalin amal-amalin nanti, enggak, andalkanlah Allah. Engkau yang jadi raja ya Allah, tenang, aku percaya kepadamu ya Allah. Gitu, pasrah sama Allah Ta'ala. Itu kayak orang Badui tadi. Oh Allah yang rajanya, Allah yang menghisab. Oh gampang kalau gitu, alhamdulillah. Untung bukan yang lain, untung Allah yang diraja. Lain kayak gitu tuh, maga merojaknya lain, azim. Nah kalau seandainya sama, ya terserah Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Makanya fattaqun nar walau bisyiggi tamrah. Baginda bersabda, maka jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah dengan setengah daripada biji korma. Bisa jadi sedekah yang kecil itu menjadi keunggulan timbangan kebaikanmu masuk surga akhirnya. Gitu ya kawan. La ilaha illallah. Nah, di sini semua ahli tafsir menceritakan tentang peristiwa, baik pun di sini Durrul Mansur atau yang lainnya. Semua menceritakan tentang hadis. Ini tumpahan hadis ini banyak riwayatnya ikhwan, banyak. Imam Ghazali menyebutkan juga dalam perihal umur al-akhirah, juga Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umur al-akhirah. Imam Suyuti juga dalam Syarh As-Sudur menyebutkan nanti, karena di hadis ini disebutkan kalimat ummuhu hawiyah. Apa tadi ummuhu artinya? Tempat rujukan, bukan ibu artinya tempat rujukan. Dalam hadis dikatakan, atau ajib, idza matal mu'min, bila mana seorang mukmin meninggal, masuk alam kubur kan? Oke. Dalam alam kubur dikatakan begini ikhwan, dia ini ceritanya orang mukmin yang baik, mukmin yang masya Allah naji, yang selamat. Di alam kubur nanti 40 hari dia sebagai tamu. Maksudnya apa? 40 hari dia akan dikunjungi oleh teman-temannya yang baik-baik, kerabatnya, gitu, yang mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Orang-orang pada datang sama dia, ngapain? Mau dengar kabar, gimana kabar dunia sekarang? Gitu. Bakal ditanya, gimana kabarnya fulan? Sudah nikah belum? Begitu. Hal tazawwaj? Udah nikah belum fulan? Oh udah punya anak dia tuh. Berapa anaknya? Oh begini. Oh kemana? Oh dia merantau. Dia sebagai tamu ceritanya nih. Ya gitu kan. Ini kayak teman kita ya, habis merantau. Gimana keadaannya fulan? Oh kita pengen minta cerita dari dia nih. Begitu pula ketika orang meninggal, selama 40 hari dia akan sibuk melayani tamu-tamunya. Sampai-sampai dalam beberapa riwayat berkata para ahli kubur, udah cukup, jangan banyak ditanyain, kesian dia, baru kecapean dihisap tadi. Ditanya malaikat. Besok lagi nanyanya. Bukan 1-2 orang, banyak orang-orang yang kenal sama dia yang pengen nanyain kerabat-kerabatnya gimana kabarnya begitu. Wah kata. Kemudian ada seorang datang. Gimana kabarnya fulan? Nah, orang mukmin ini bilang, "Loh, fulan sudah meninggal sebelum aneh." "Loh, masa?" Nah, ini dia nih yang bahaya. Masa? Kok kalian nggak tahu? Ketika mereka nggak tahu, itu berarti tanda bahwasanya fulan itu sudah dibawa ke tempat siksaan. Naudzubillah min dzalik. Ini perihalnya orang-orang yang baik. Bakal saling menziarahi, bakal saling tanya menanyakan. Jadi orang yang mereka nggak temui itu sama dengan mereka sudah masuk dalam perihal adzabul qabr. Naudzubillah min dzalik. Nah, dalam riwayat itu hatta sa'aluhu ma fa'ala fulan fayaqul mata ama ja'akum fayaqulun udhiba bihi ila ummihil hawiyah. Nah, itu nasnya. Mana fulan? Udah meninggal udah lama sebelum aneh. Kok nggak ketemu? Oh, berarti dia sudah pergi ke tempat rujukannya, yaitu adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, itu artinya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, kawan. Jangan sampai kita dijadikan orang yang terasingkan dari orang-orang ahli kubur. Nah, gitu. Nah, jadi ceritanya orang yang meninggal itu selama 40 hari menjadi tamu. Setelah 40 hari sudah menjadi ahli kubur baru sekarang. Dia yang menziarahi orang lain, dia nanya yang kabar-kabar yang lain. Tadinya dia ditanyain, akhirnya dia nanyain juga akhirnya begitu. Jadi selama 40 hari ente menjadi tamu, menjadi dhaif. Kemudian menjadi tuan rumah ntar. Dikatakan dalam beberapa riwayat, orang yang
bisa menziarahi ahli kubur itu hanyalah orang yang ketika dia meninggal dia menulis wasiat. Nah makanya sunnah nih ikhwan nih, sunnah kita nulis wasiat ya sebelum kita tidur, tulis. Kan sebagian kaum solehin di antara managib mereka dia tidak tidur melainkan wasiatnya di bawah bantalnya. Nah, banyak orang memahami wasiat, aneh mau nulis wasiat apaan? Aneh nggak punya wasiat. Bukannya nulis wasiat harus perihal harta, kagak. Wasiat berarti fulan bin fulan kasih sekian, fulan bin fulan kasih sekian. Bukan itu, bukan. Wasiat adalah pesan. Ketika engkau menulis, contohnya, aku wasiatkan kepada kalian yang membaca wasiatku ini daripada anakku, kerabatku untuk satu, senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini wasiat. Jangan lupa hadir majelis terus selagi mampu. Ketiga, jangan lupa sambung tali silaturahmi. Keempat, kalau bisa jangan gitu. Ini sudah wasiat, ini yang bagus. Perihal harta ada atau enggak ada, enggak dianggap sama sekali. Cukup itu wasiat sudah. Wasiat bitaqwallah, hadza afdal wasiyah. Senantiasa tingkatkan takwa kalian kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau ente meninggal dan pernah menulis wasiat kayak gitu, ntar engkau akan diizinkan nanti di alam kubur untuk menziarahi orang-orang lain. Tapi kalau seandainya engkau meninggal, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan enggak nulis wasiat kayak gitu, sama sekali enggak ada wasiatnya, walaupun nanti seandainya engkau mendapatkan nikmat kubur, tapi enggak diizinin untuk menziarahi ahli kubur yang lain. Engkau hanya bisa diziarahin, tapi tidak bisa menziarahi. Tapi kalau seandainya ente tulis wasiat, ente bisa menziarahi dan diziarahi. Soal Nabi. Pakai sunnah ikhwan ya, sunnah tulis wasiat. Sayyidil Habib Ali masyhur, guru kita Habib masyhur. Sampai-sampai beliau menulis form khusus formulir gitu. Disiapin sudah wasiatnya, tinggal nulis nama aja gitu. Ntar di bawahnya ada kosong, terserah mau nambahin wasiat khusus apa, tapi segala dengan globalnya apa yang semestinya dicantumkan di wasiat beliau sudah tuliskan di situ semua. Bisa ntar share ke admin di sini, bisa di share di grup ya. Bagus, antum print. Alhamdulillah sudah ada terjemahnya. Tulis nama, kalau mau tambah-tambahin wasiat khusus tambah setelahnya, tanda tangan, lipat. Nah, tidur itu biasa ditaruh di bawah bantal tuh biasanya. Karena yana wa wasiyatuhu tahta wisadatih, begitu salaf solehin. Semoga Allah Ta'ala jadikan hisab kita hisab yang besar timbangan kebaikan kita, sehingga kita menjadi kehidupan di sana aisyah radiyah, dan jangan Allah Ta'ala jadikan timbangan kita timbangan yang ringan kebaikannya sehingga menjadi rujukan menjadi hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu Ta'ala an yamunna alaina bikamal husna sabiqah wa husnul khatimah 'indal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mukhtar ya akrami syafi'in aslih lana al ahwala jannibna ar-rada waslih syu'una al muslimina wa afihim wa tawallahum warfa' syurura man i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum waltuf bihim wansur bihim dinan nabiy wa ayyida. Thabbit lana al aqdama waghfir dhanbana wanshur bina fil kauni anwaral huda. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء واقضي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا واختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يلا بالقبول. بسم الله تفضل.